untuk bertanya bagi yang buka kamera. Yang nggak buka kamera nggak boleh nanya. Oke, yang pertama saya persilakan Bapak Salman dari Medan. Silakan dibuka mic-nya. Ada Bapak Salman? Kok hilang? 3, 2, 1. Saya ganti yang lain. Ibu Sri Parastuti dari Jogja, Masya Allah, dari Jogja. Samaan kita, saya pas lagi di Wonosari nih. Silakan Ibu. Mic-nya dibuka dulu Ibu, belum terbuka. Tap di pojok kiri. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan untuk saya bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang sholat sunnah fajar. Sebagai seorang wanita kan saya sholatnya di rumah Ustaz. Jadi kalau misalnya terdengar azan dari masjid, itu kemudian sudah qomat, itu apakah saya masih mendapatkan pahala untuk sholat sunnah fajar setelah masjidnya itu qomat? Artinya saya sholat sunnah fajarnya itu setelah masjid qomat. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu tentang ada istilah kalau ridho istri itu terletak pada ridhonya suami. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat suami saya dulu mau meninggal, itu tidak sempat katakanlah mengatakan bahwa aku sudah ridho terhadap kamu. Tetapi waktu pamitnya mau meninggal itu cuma bilang aku sudah senang, kamu sudah berangsur-angsur baik. Apakah itu sudah bisa disebut sebagai ridho seorang suami kepada saya istrinya gitu Ustaz? Ini saja yang bisa saya tanyakan untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunat fajar itu adalah qabliyah subuh. Dalilnya ada dalam Sahih Muslim, satu bab khusus, bab sholat sunat fajar. Raka'atul fajri, 2 rakaat sholat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dilaksanakan setelah azan subuh, sebelum iqamat kalau kita sholat di masjid. Tapi kalau kita sholat seperti ibu, perempuan, sholat di rumah, maka walaupun di masjid sudah melaksanakan sholat subuh, ibu tetap qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Dalilnya ketika Nabi dan sahabat musafir, mereka tertidur sampai bangunnya itu karena cahaya matahari. Tidur di gurun pasir, nggak ada jam, bangunnya karena cahaya matahari. Nabi perintahkan Bilal azan, dan setelah itu mereka tetap qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh baru sholat subuh. Dan qobliyah subuh ini bisa diqadha, diganti. Misalnya terlambat atau sampai masjid sudah sholat subuh, maka qobliyah subuhnya dilaksanakan setelah sholat subuh. Qadha namanya. Begitulah hebatnya qobliyah subuh. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
Dan ini salah satu juga kaitannya dengan tema kita, sayang Allah. Ya, karena tidak meninggalkan sunat. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan solat-solat sunat. Ibu melaksanakan solat sunat. Jadi ibu tetap laksanakan qobliyah subuh atau solat sunat fajar. Kemudian tentang ridho suami, dalilnya innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Kalau dia ridho, kamu masuk surga. Kalau dia tidak ridho, kamu bisa masuk neraka. Hadis yang kedua, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin. Seandainya boleh manusia itu sujud kepada manusia, aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Tapi dalam Islam nggak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh, maka aku perintahkan sujud. Hadis yang ketiga, ma min muslimatin tamutu wa zawjuha radin anha. Kalau ada seorang muslimah meninggal dunia dan suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, atau kama qala Rasulullah SAW, maka dia masuk surga karena ridha suaminya. Suami yang bagaimana? Suami yang takut sama Allah, suami yang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi bukan suami yang temperamen, memperturutkan hawa nafsu, bukan yang model begitu. Nah, apakah suaminya mesti ngomong aku ridho kepadamu? Bagaimana kalau pada hari itu suaminya nggak ngomong aku ridho padamu dan dia meninggal dunia? Ridho itu amalan hati. Adapun amalan mulutnya, innamal bai'u an taradin, jual beli itu mesti ridho. Saya jual air ini 1 botol 5.000 rupiah tunai, saya beli. Itu namanya akad jual beli. Dari mana saya tahu penjual itu ridho? Ya karena dia ngasih. Dari mana saya tahu pembeli itu ridho? Karena dia bayar. Tapi ada cara yang kedua. Cara yang kedua tidak pakai akad, yaitu bil mu'atah. Bil mu'atah, ketika dia serahkan dan saya ambil. Nah, jadi ada yang nggak ngomong. Suaminya mungkin segan, sungkan, nggak enak hati untuk ngomong secara formal aku ridho padamu, nggak. Tapi dari omongannya, dari sikapnya, dari raut wajahnya, dari ngasih belanjanya, dari ngasih hadiahnya, dia ridho ke istrinya. Jadi suami ibu, saya husnuzon, ridho kepada ibu, walaupun dia nggak ngomong. Dari mana Ustaz tahu? Orang Ustaz nggak kenal saya kok. Dari mana Ustaz tahu suami saya ridho? Iya karena ibu tidak meninggalkan qobliyah subuh. Apalagi sholat subuhnya. Pasti bapak ridho dengan ibu, walaupun dia nggak ngomong. Tapi hatinya insya Allah ridho. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Matur suwun sangat.